Hajimemashite. Watashi to namae wa Sekar Muktirahayu desu. Sekar to yonde kudasai. Watashi wa Bandung kara kimashita. Ima wa Padalarang nisundeimasu. Seinen gapi wa nisen nananen rokugatsu juroku nichi desu. Sumi wa ongaku okiku koto desu. Arianti daigaku no Sekar desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. Hai minasan, di video kali ini aku akan mereview semua materi yang sudah dikasih oleh Sensei Andini. Dimulai dari materi yang pertama, ada etika dasar dalam berkomunikasi di Jepang. Pertama ada Aisatsu, kedua ada Ojigi, ketiga ada Meishi Kokan. Dimulai dari Aisatsu. Aisatsu ini merupakan greeting atau sapaan seperti yang di awal saya lakukan. Lalu ada Ojigi. Ojigi itu apa sih? Ojigi itu adalah kebiasaan orang Jepang yang berupa membungkukkan badan. Ojigi ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini adalah Eshaku, yaitu berupa bowing atau membungkukkan badan sebesar 15 derajat yang digunakan untuk salam dalam konteks santai atau menyapa, seperti menyapa teman atau menyapa adik tingkat. Dilanjut ada Keirei. Keirei ini merupakan bowing yang dilakukan sebesar 30 derajat. Ini biasanya dilakukan dalam konteks bisnis atau pekerjaan dalam bidang lebih profesional. Di dunia hospitality ini juga Keirei sering digunakan. Seperti dari pihak staff, misal saya FO dan saya bertemu tamu, maka dari itu saya akan melakukan Ojigi berupa Keirei. Dan yang terakhir yaitu Saikeirei. Apa itu Saikeirei? Saikeirei merupakan bowing sebesar 45 derajat yang digunakan dalam konteks sangat genting, seperti meminta maaf yang sangat amat dalam dan menghormati. Dilanjut materi yang ketiga, ada Meishi Kokan. Apa itu Meishi Kokan? Jadi pada dasarnya Meishi Kokan ini adalah pertukaran kartu identitas. Dan Meishi Kokan ini punya adabnya loh. Jadi kita sebagai orang yang memberikan kartu perkenalan, di sini saya menggunakan contoh. Jika kita memberikan kartu perkenalan kita tidak boleh seenaknya. Kita harus menggunakan adab. Pertama, kita simpan jari kita di samping, usahakan tidak menutup foto dan menutup nama kita. Misal di sini. Misalkan fotonya di sebelah sini, tulisannya di sini, kita kasihnya begini dan kita tunjukin muka kita ke penerimanya. Gitu. Lalu misal kita menjadi penerima kartu, kita juga ada adabnya untuk menerima kartu tersebut. Ketika kartu diberikan, kita menerimanya juga sama ya, di ujung sini. Untuk tidak menutupi. Terus kita simpan. Jangan masuk ke saku langsung. Ini kita simpan baik-baik dulu. Baca, kita pahami. Kita nggak boleh coret-coret di kartunya. Kita nggak boleh kayak bertindak kurang sopan sama kartu ini, karena ini identitas si pemberi kartu itu. Dan dilanjut ada materi kedua berupa Japanese Writing Character. Japanese Writing Character ini terbagi menjadi 4 ya. Sebenarnya dasarnya cuma 3, cuma di sini aku tambahin 4 biar lebih jelas. Pertama, yang pasti ada hiragana, bukan hinaraga ya, hiragana. Ada katakana, ada kanji, dan terakhir ada romaji. Katakana. Hiragana di sini adalah karakter bahasa Jepang yang sering kita temui, yang sering orang Jepang beri. Misal kata aslinya kayak teks-teks Doraemon, itu mereka pakai hiragana. Lalu ada katakana. Katakana ini digunakan untuk menuliskan kata serapan dari bahasa asing. Maaf ya, saya kasih contoh, toilet. Dalam bahasa Jepang diganti jadi toilet. Lanjut lagi ada kanji. Kanji ini merupakan karakter bahasa Jepang yang digunakan untuk
menuliskan bahasa Cina, bukan menuliskan bahasa Cina ya tepatnya, karakter Cina. Jadi kan karakter bahasa Cina tuh runyem ya, padat ya, dan sulit untuk ditulis, tidak semudah menulis hiragana dan katakana. Nah, kanji pun seperti itu. Dan terakhir atau bonus yang saya kasih ini adalah romaji. Romaji ini merupakan tulisan Jepang yang berupa alfabet atau Latin. Dilanjut lagi ke materi ketiga, alias selanjutnya, yaitu soal penomoran. Ada suji yang berartikan nomor, ada jikan yang berartikan jam atau waktu, ada hinichi yang berartikan tanggal, ada gatsu yang berartikan bulan. Dimulai dari yang simple dulu, yaitu suji atau penomoran. Ini tuh seperti yang kita tahu, ichi, ni, san, yon atau shi, go, roku, shichi atau nana, hachi, kyu atau ku, dan terakhir ada ju. Dilanjut untuk lipatan seperti 10, 11, 12, dan selanjutnya itu tinggal tambah kata ju di depannya. Ju ichi 11, Juni 12. Untuk lipatan 20, kita tinggal tambah ni di depannya, tapi tetap masukin kata ji. Jadi contoh, ni ju ichi, ni Juni 20, 21, dan seterusnya. Seperti 30, 40 itu berarti ichi ni sanju. Di sini lanjut itu lebih bagus tuh pakai yon, bukan pakai shi. Jadi yonju, yonju ichi, yonju ni. Lalu masuk ke dalam materi jam atau waktu. Di materi jam ini simpelnya kita tinggal pakai rumus angka ditambah ji. Ji ini adalah kata keterangan yang menjelaskan konteks jam. Nanji jam berapa, nan itu apa, ji itu jam. Misalkan kita mau menyatakan jam 1, berarti kita jawabnya ichiji, niji, sanji, dan seterusnya. Dan di jikan ini, di dalam konteks waktu ini, kita bisa membedakan. Kalau di bahasa Inggris itu ada AM, PM kan. Nah, kalau di Jepang juga ada. Jadi untuk menandakan dari jam 12 malam, jam 00.00 sampai jam 11.59 itu masuknya ke gozen. Jam 12, jam 1, jam 00 lebih, jam 00.00, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, seterusnya sampai jam 11.59 siang itu masuknya gozen. Lalu lebih dari itu, dari jam 12 sampai jam 23.59, jam 12, jam 13, 14, 15 sampai 32 sampai 23 maksud saya, itu masuknya ke kategori gogo atau PM ya, begitu. Lanjut dalam konteks jikan atau waktu, kita juga pasti membutuhkan penjelasan mengenai menit dan detiknya. Simpelnya menit itu pun dan detik itu byo. Jadi kalau kita mau menanyakan soal menit, nan pun gitu. Ada pula penyebutannya sama kayak biasanya, cuma lebih disingkat. Kan satu itu ichi, pun itu menit. Jadi bukan ichi pun ya, apalagi cipung itu bukan, tapi ip pun 2 menit, nip pun 3 menit, san pun, dan seterusnya. Dan dilanjut ada beberapa angka yang kalau kita sebut itu nggak sama. Kan tadi kayak saya bilang tadi kan, san pun itu 3 menit. Apakah 8 menit jadi hachi pun? Enggak. 8 menit disingkat jadi hapun. Jadi di sini tuh ada beberapa angka yang disingkat. Ada angka menit ke-1, menit ke-6, menit ke-8,
menit ke-10, menit ke-20, menit ke-30. Disingkatnya, kalau misalkan menit pertama itu atau menit ke-1 itu jadi ipun, menit ke-6 itu jadi rokpun, menit ke-8 itu jadi hapun, kalau menit ke-10 itu jadi jupun, 11 itu sama ya, jadi juipun, dan seterusnya. Untuk yang 20 ini jadi nijupun. Nah, 30 jadi sanjupun. Kalau detik ini sama, rumusnya tuh simple, angka ditambah byo. Detik pertama ichibyo, ichibyo, nibyo, sanbyo, dan seterusnya. Lanjut masuk ke materi gatsu itu bulan dan hinichi itu tanggal. Ini yang tricky ini hinichi ya. Penanggalan di sini, penanggalan di bahasa Jepang itu tricky dan cukup susah untuk, bukan susah, cukup memakan waktu untuk memahaminya gitu. Kayak dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu penyebutannya bukan ichi-nichi, karena kan hinichi ya. Bukan ichi-nichi, bukan ninichi, bukan sanichi, bukan ya. Kalau tanggal pertama itu penyebutannya suitachi, tanggal kedua itu maksudnya futsuka, kalau tanggal ketiga itu mika, kalau tanggal keempat itu yoka ya, bukan shika. Tanggal kelima itu adalah itsuka, bukan goka. Tanggal keenam itu ada muika, tanggal ketujuh itu ada nanoka. Nah, ini diambil dari nana, kan nana atau shichi jadi nana, nanoka. Itu untuk tanggal 7. Tanggal 8 itu ada youka. Tanggal 9 itu ada kokonoka. Tanggal 10 itu toka. Nah, selebihnya dari tanggal 11 sampai tanggal 31 itu normal ya. Juichi, tapi dikasih keterangan nichi. Jadi juichi nichi, ju ni nichi, jusan nichi, dan seterusnya. Tapi dengan beberapa catatan. Beberapa catatan, salah satunya itu untuk 14 kita lebih baik untuk menggunakan juyoka ya. Pokoknya untuk tanggal itu 4 itu yo, bukan yon atau yo, bukan si, bukan shi ya, bukan ya. Lanjut lagi, ini gatsu. Tadi hinichi atau tanggal, sekarang gatsu, masuknya ke bulan. Dan untuk bulan ini rumusnya benar-benar simpel banget. Kita tinggal pakein angka ditambah gatsu, karena gatsu ini artinya bulan. Namun ada beberapa angka, beberapa bulan yang penggunaannya tuh nggak bisa sembarangan. Ada 3 nih. Ada bulan April, bulan Juli, dan bulan September, alias 4, 7, dan 9. Nih, kan ichi, ni, san, yo, atau shi. Nah, kalau April ini pakainya shi, jadi shigatsu, bukan yogatsu. Untuk bulan 7 tuh kita tuh ada shichi atau nanagatsu. Itu enggak ya, nggak pakai nanagatsu ya, karena nananya udah dipakai di tanggal. Jadi kita pakainya tuh shichigatsu untuk menyatakan bulan Juli. Dan untuk bulan September kita pakai ku, bukan q gitu. Untuk bulan 11 dan bulan 12, bulan November dan Desember, kita tetap kayak biasa ya. Berarti ju ichi gatsu, ju ni gatsu, begitu. Understood? Kita juga tak luput untuk membahas hari atau yobi. Jadi hari Senin itu adalah getsuyobi, Selasa itu adalah kayobi, Rabu itu adalah suyobi, Kamis adalah mokuyobi, Jumat adalah kinyobi, Sabtu adalah doyobi, dan hari Minggu adalah nichiyobi. Untuk memastikan tanggal, hari, bulan, jam, detik, menit, kita bisa pakai kata-kata nan untuk menanyakan hal tersebut. Jam itu ji, detik itu byo, menit itu pun.
nanji, nanbyo, nanpun. Berapa jam, berapa detik, berapa menit. Nah, untuk menanyakan hari, tanggal, dan bulan, kita tetap pakai nan, tinggal tambahin belakangnya. Untuk hari jadi nan yobi, untuk tanggal jadi nan nichi, untuk bulan kita jadi nan gatsu. Dilanjut ke materi keempat, yaitu nichijo no kodo atau daily activities dan jikan gensu atau ketepatan waktu. Dimulai dari daily activities, layaknya manusia, kita memulai hari dengan bangun tidur atau okimash. Lalu kita akan makan sarapan alias asagohan otabemas. Lalu kita akan pergi sekolah, yaitu gakko ikimash. Belajar itu benkyou shimasu. Lalu kita pulang, uchi e kaerimasu. Terus kita akan mandi atau ofuro ni hairimasu. Lalu kita akan beristirahat. Nemasu. Setelah kita punya kata-kata untuk daily activitiesnya, kita juga pasti akan mempelajari bagaimana cara kita menyusun kata tersebut agar menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan. Dimulai dari membuat pernyataan positif. Itu dimulai dari subjek, lalu diikuti kata wa, lalu diikuti dengan kata jam, dan diikuti kata ni, dan ditutup dengan verb. Seperti contohnya, watashi wa shichiji ni okimasu. Lalu untuk jadikan hal itu sebuah pertanyaan, kita bisa memulai dari subjek, wa, nanji, verb, dan ka. Jadi kalau dibuat anata wa nanji okimasu ka, lalu dilanjut ke materi penjelasan selanjutnya, yaitu jikan gensu adalah sebuah adat atau kebiasaan orang Jepang yang sangat amat harus ditiru, yaitu tepat waktu. Kalau kita nggak bisa ngikutin mereka tepat waktu gitu, kita akan dicap, dibilang tidak profesional banget pasti. Dan diakhiri dengan materi ke-6, yaitu merupakan pembahasan mengenai adjektif yang biasa digunakan. Terbagi menjadi dua, ada keiyoshi dan keiyodoshi. Nah, kita mulai dari keiyoshi, adjektif yang berakhiran i. Contohnya oishi, mazui, enak dan tidak enak. Dan keiyodoshi, adjektif yang diakhiri dengan kata na, seperti benrina, praktis, dan fubenna atau tidak praktis. Saya akan menerangkan mengenai penggunaan kata positif, negatif, dan pertanyaan atau keigo. Positif dan negatif. Yang positifnya yang bisa kita pakai itu de gozaimasu. Sedangkan untuk menyatakan pernyataan yang negatif, kita bisa menggunakan kata dewa gozaimasen. Kita positif dulu, berarti subjek, wa, adjektif, dan de gozaimasu. Dengan contoh, kochira no chousoku wa oishii de gozaimasu. Itu dia menyatakan bahwa sarapan di sini lezat. Nah, untuk menyatakan pernyataan negatifnya ini cukup simple. Kita cuma butuh adjektif sama de wa gozaimasen. Robi wa nigiyaka de wa gozaimasen, yang berartikan bahwa lobby ini tidak sepi atau ricuh. Dan untuk rumus keigonya, subjek, wa, adjektif, dan de gozaimasu ka. Dengan contoh, oheya no ondo wa choudii de gozaimasu ka, yang berartikan apakah suhu ruangan ini sudah pas atau belum. Baik, segitu saja presentasi dalam bentuk video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo.